Landasan hukum atau yuridis adalah dasar atau pijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi legitimasi atau pengesahan di dalam program kebijakan ataupun suatu kegiatan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan juga ketertiban. Karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi, sudah semestinya bila ada program atau kebijakan baru, itu harus sesuai dengan dasar hukum yang jelas, agar sah, resmi, dan juga tidak melanggar aturan negara. Jadi, landasan hukum ini mengatur setiap hak dan kewajiban serta mengikat semua pihak yang berada di dalam wilayah hukum yang berlaku. Landasan hukum itu penting untuk kekuatan memastikan kegiatan tidak bertentangan dengan aturan negara. 2. Kepastian hukum. Semua pihak memahami aturan yang berlaku. 3. Pedoman kebijakan. Menjadi acuan dalam menjalankan suatu kebijakan. Bentuk-bentuk landasan hukum yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua ada undang-undang. Undang-undang merupakan aturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Yang ketiga peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan adalah aturan teknis untuk melaksanakan undang-undang. Yang keempat peraturan presiden atau Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Hierarki peraturan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Di tingkat pertama ada peraturan daerah atau Perda, merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya peraturan ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan daerah masing-masing. Tingkat kedua, peraturan menteri atau permen. Peraturan ini dibuat oleh para menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian masing-masing. Bisa dikeluarkan oleh Permenak, Permendikbud, Permenkes. Contohnya, peraturan menteri mengenai kurikulum pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tingkat ketiga, peraturan presiden atau Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Di tingkat keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah. Merupakan aturan teknis untuk melaksanakan undang-undang. Jadi peraturan ini menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana undang-undang dilaksanakan. Di tingkat kelima ada undang-undang. Undang-undang adalah aturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD bersama Presiden. Contohnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tingkat keenam yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menempati posisi tertinggi dalam peraturan hierarki hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi, segala hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penggunaan landasan hukum dalam pendidikan. Jika kamu membuat makalah atau penelitian bertema pendidikan, maka harus dicantumkan di dalamnya 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Contoh penggunaan landasan hukum dalam organisasi. Untuk tema organisasi, landasan hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang kedua, AD atau ART organisasi. Contoh penggunaan landasan hukum dalam pemerintahan desa. Dalam konteks pemerintahan desa, landasan hukum yang
digunakan meliputi 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Manfaat landasan yuridis. Yang pertama, menghindari penyimpangan hukum, yang artinya mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, memperjelas batas kewenangan, yang artinya menetapkan ruang lingkup dan tanggung jawab kebijakan. Yang ketiga, memperkuat posisi hukum, yang artinya memberikan legitimasi dan kekuatan pada kebijakan. Akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan akuntabilitas yaitu memastikan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan. Landasan hukum adalah fondasi penting untuk tata kelola yang baik dan memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan koridor hukum dan memberikan manfaat bagi setiap masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang landasan